taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Orang-orang Hebat, yang didasari dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, orang bijak mengatakan bahwa ketekunan itu akan membuahkan keberhasilan. Nah, berbicara tentang ketekunan ini, ada seorang penjual roti, sebut saja namanya Pak Nardi, ya, yang selalu lewat di depan pastori tempat tinggal kami itu antara pukul 6 pagi sampai setengah 7. Ada atau tidak ada yang membeli, dia akan standby di sana kira-kira 5 sampai 10 menit untuk menawarkan dagangannya. Dan yang menarik adalah setiap kali dia sampai di kompleks kami, dagangan yang dijajakannya itu tinggal sepertiga dari yang dia bawa dari pabrik. Dan ketika punya kesempatan bercakap dengan Pak Nardi ini, saya bertanya, berangkat dari rumah jam berapa? Rupanya dia berangkat dari rumah jam 4:30 pagi. Dan dia lakukan itu setiap hari, dan selalu sampai di kompleks kami antara jam 6 pagi sampai jam 6:30. Selain Pak Nardi, ada juga orang-orang yang lainnya. Mbak Siti misalnya, pedagang sayuran, selalu lewat antara 12:30 siang. Kemudian ada, sebut saja namanya, Pak Paijo, penjual tape, yang selalu lewat di depan pastori kami sekitar jam 11 siang. Nanti sore ada tahu bulat. Dan nanti malam jam 7:30 ada juga pedagang roti keliling yang juga menawarkan. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi itu bagi saya adalah orang-orang hebat. Kenapa? Mereka tekun melakukan pekerjaannya, mereka tekun melakukan tugasnya. Jelas untuk menghidupi keluarga. Nah, saudaraku, dari informasi-informasi yang saya baca, ketekunan itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dan mengatasi berbagai macam tantangan. Ketekunan itu juga menunjukkan kepada kita tentang sebuah usaha, sebuah karya yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Orang-orang yang saya sebutkan tadi menurut saya adalah contoh-contoh dari ketekunan tersebut. Dan bagi saya pribadi dan keluarga, mereka adalah orang-orang hebat soal ketekunan. Nah, kalau mereka, orang-orang sederhana itu, mampu menunjukkan ketekunannya, melakukan tugasnya terus-menerus secara konsisten, saya yakin dan percaya Anda dan saya juga pasti mampu melakukan itu. Khususnya sebagai orang-orang percaya yang memiliki kekuatan bukan berasal dari diri kita, tetapi kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kita tentu bisa menunjukkan ketekunan itu. Ketekunan yang harus ditunjukkan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah berbagai macam problematika kehidupan yang terus-menerus hadir. Bukankah Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang percaya harus menunjukkan ketekunannya? Salah satunya melalui Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Yang disebutkan di sana, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pada saat itu jemaat Ibrani sedang menghadapi tantangan. Sebagai orang-orang Kristen baru, mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan ada juga sebagian mereka yang hartanya kemudian dirampok karena mereka menjadi orang Kristen. Tekanan yang luar biasa, tekanan yang cukup berat. Tetapi penulis Ibrani mengingatkan, kamu memiliki iman. Oleh karena itu jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab ada upah yang menantinya. Dan untuk mempertahankan kepercayaan, mempertahankan iman, maka dibutuhkan ketekunan yang jelas menunjuk kepada kemampuan kita menghadapi tantangan dan mengatasi tantangan itu. Menunjukkan kepada jemaat pada waktu itu bagaimana ketekunan itu juga harus dilakukan dalam praktek kehidupan secara terus-menerus dan konsisten. Ya. Jelas dalam pengharapan iman kita melihat bahwa ada hal baik, ada upah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi tentu bukan karena kita mau mendapatkan upah. Sebab upah itu sebetulnya sudah kita miliki, yaitu keselamatan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum juga usai, bahkan sudah muncul Corona Delta, ya, yang merebak di beberapa wilayah Indonesia, bahkan juga di Jakarta. Ya. Bahkan beberapa daerah sudah menjadi zona merah lagi. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana pekerjaan kita? Mari saudaraku, kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa mempertahankan ketekunan. Orang-orang percaya yang senantiasa berani menghadapi tantangan, tabah menghadapi tantangan itu. Dan terus melakukan tugas, melakukan pekerjaan, bahkan melakukan iman kita secara terus-menerus dan konsisten. Lakukan dengan sesuatu yang sederhana. Berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Bahkan keramahan kita bisa kita tunjukkan secara terus-menerus dan konsisten. Kalau Pak Pardi dan orang-orang yang saya sebutkan di awal tadi mampu menunjukkan ketekunan dalam pekerjaan mereka, maka saya yakin dan percaya Anda dan saya pun bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang dapat menunjukkan ketekunan itu dengan sungguh-sungguh. Selamat berjuang untuk menjadi tekun. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur sebab Engkau mengingatkan kami Bapa, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang terus mempraktekkan ketekunan di dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi yang belum usai, kami bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam karya, supaya kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.